wa bayan alamat ulamil akhirah wa alamat su wa ulama isu ya. Wa bayan alamat ulama il akhirah wa ulama isu ya. Faslun fi afatil ilm wa bayani ini nun nun ini ya, bayani wa bayani alamat ulama il akhirah wa ulama isu, ini kurang wawu. Ini pasal menerangkan tentang tanda-tanda ya, tanda-tanda apa, tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su. Nah, ini perlu apa namanya, perlu penjelasan. Jadi kita di kehidupan kita, kehidupan nyata ini itu ada dua ulama. Nah, ulama ini yang namanya ulama akhirat dan ulama su. Ulama akhirat adalah ulama yang menuntun kita untuk mencintai Allah dan Rasulullah yang ujung-ujungnya adalah ke surga. Sedangkan ulama su itu sangat buruk. Mereka banyak ilmunya, tapi lisannya tidak pernah terkendali. Semua jenis kebun binatang sering keluar, mencaci maki, menghina, menghasut, memprovokasi, memporak-porakan ketentraman dan ketenangan yang ada. Bukan menjadikan orang cinta kepada Allah, justru saling bermusuhan. Al-adawatu wal-baghdha. Al-adawa apa? Permusuhan, wal-baghdha saling membenci. Ya, sebelum saya mulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, ya, ketika Isra dan Mi'raj, beliau itu menemukan ya, dalam perjalanannya menemukan seorang laki-laki yang selalu menggunting lidahnya dan kemudian kembali lagi, digunting kembali lagi, digunting kembali lagi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, man haula wahai Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah khutobaul fitnah. Mereka adalah penceramah-penceramah penebar fitnah. Mereka tidak mengajak orang cinta kepada Allah dan Rasulullah, mencintai sesama muslim yang harusnya bersaudara, tapi mereka itu adalah menebarkan fitnah. Kalau zaman sekarang namanya menebarkan hoax gitu. Itu sudah diceritakan zaman dulu. Jadi lidahnya digunting kembali lagi, gunting kembali lagi. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari ulama su tadi itu. Orientasinya apa? Orientasinya itu ketenaran, orientasinya itu adalah dunia, orientasinya adalah dunia, lupa kalau dia itu dititipi ilmu oleh Allah untuk menuntun umat untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah, juga mengajak sesama muslim untuk bersaudara. Ini kita akan bahas ini apa namanya, apa yang disampaikan oleh siapa namanya, Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung slide yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya, telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan? Wa asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'ullahu bi ilmihi. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asyaddun nasi. Asyadd itu apa? Dalam bahasa Arab ada 3 istilah, kalimat biasa, kalimat lebih, dan kalimat paling ya. Paling namanya itu superlatif. Misalkan Mas Adit ganteng, Mas Wadud lebih ganteng. Nah, tapi yang satunya adalah Mas Hasan paling ganteng. Nah, jadi kalimat 3. Wa asyaddu itu menggunakan superlatif paling. Ya. Wa asyaddun nasi, ya, manusia yang paling berat siksaannya, adabnya kelak di hari kiamat. Kapan? Ya, kelak di hari kiamat. Asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati. Siapa itu? Alimun, orang yang berilmu, la yanfa'ullahu bi ilmihi, adalah orang yang berilmu yang tidak diberinya manfaat dengan ilmunya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan bermanfaat
Bagaimana kita tahu ilmu kita manfaat? Ya mengamalkan ilmunya. Mengamalkan walaupun tidak sempurna, tapi kita mengamalkan ilmunya. Kemudian diajari sholat, kita melaksanakan sholat, diajari puasa, melaksanakan puasa, ya, kemudian diajari haji, melaksanakan haji. Itu namanya ilmunya manfaat. Rasulullah mengajak kita untuk saling bersaudara, ya kita rukun. Rasulullah mengatakan, jadilah kalian hamba yang bersaudara. Ya kita mengakui dengan teman, dengan kerabat, itu saudara kita, tidak ada rasa benci. Kalau kemudian ada hasut itu biasa, tapi tidak sampai hasut itu kemudian menimbulkan kebencian, apalagi sampai berpikir untuk saling merusak. Ya, namanya hasut itu pasti ada, berarti normal, ya normal. Iri itu normal, tapi bagaimana kita menjadikan iri itu sebagai jembatan atau tangga untuk kita lawan sehingga kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau tidak ada sama sekali ya seperti malaikat. Malaikat itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya perasaan apapun. Ya, karena didesain kalau sholat ya sholat terus, kalau ruku terus, kalau sujud terus. Itu malaikat. Kayak manusia harus punya iri, tapi kita harus disuruh menjaga. Kita punya lisan, disuruh menjaga lisan. Kita punya telinga, disuruh menjaga telinga. Maka kalau kita menjaga dengan sebaik-baiknya, berarti telah melaksanakan perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat. Kita punya nafsu, tapi suruh mencegah, suruh menahan. Kita punya lisan, ya, tapi disuruh menjaga, nggak boleh ngomong macam-macam. Nah itu kita menahan saja, itu pahalanya sangat sangat besar. Makanya di sini asyadun nas adzaban, siksaannya, siksaan paling pedih bagi manusia kelak di hari kiamat adalah alimun, orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu. Kalau yang tidak berilmu dia disiksa karena tidak belajarnya tadi. Ya tidak belajarnya tadi. Ada ulama, ada guru, tapi nggak belajar. Ditanya, kenapa kamu tidak bisa sholat? Saya tidak ada yang mengajari. Bukankah di tetanggamu ada ulama, ada yang mengajarkan? Tapi dia tidak mau mengajarkan. Kenapa kamu tidak datang? Males, nah itu nanti kan. Ya ada musola, ada kalau sekarang itu di era modern ada Zoom, ada ini, ada tempat belajar kalau tidak belajar. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga kita semua. Dan itu tadi yang saya sampaikan, lisannya itu ya, lisannya itu dipotong sendiri kemudian tumbuh lagi, potong sendiri tumbuh lagi. Siapa? Mereka adalah penceramah-penceramah yang menebarkan fitnah, namanya khutobaul fitnah. Imam Nawawi dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu juga menerangkan ada ya, ada anggota tubuh manusia itu ternyata lidah itu paling 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 apa? Paling sadis siksaannya. Terus ditanya, "Ya Allah, kenapa di antara anggota tubuh kami atau lidah itu paling apa? Paling parah siksaannya? Kalianlah yang menebarkan fitnah." Makanya fitnah itu sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Orang rukun dengan keluarganya ada fitnah bisa rusak, negara tenang ada fitnah bisa rusak, ya, institusi bagus tempat kerja ada fitnah bisa rusak, kemudian keluarga suami istri yang rukun kemudian ada fitnah itu rusak. Makanya fitnah itu pokoknya ngeri lah, ngeri. Pokoknya mudah-mudahan kita terjauh dari fitnah. Nah, pokoknya kalau sudah fitnah menebar itu bisa saling membunuh, saling cakar-cakaran, saling membenci. Makanya lisan ini harus betul-betul dijaga. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka berucaplah ya, khairan, yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik itu diam. Diam itu pada masa fitnah itu jauh lebih bagus. Sementara sekarang itu semua orang ingin bicara. Semua orang ingin bicara. Padahal diam itu hukumnya ya sunnah di saat fitnah menyebar itu. Di saat fitnah menyebar. Apalagi zaman sekarang itu ada edit-editan.
Orang baik gitu, diedit ya, ucapannya baik ditambah, dikurangi, ada yang dihapus. Pokoknya orang itu reno-reno ya, beragam di alam semesta ini. Nah, kita selaku orang yang belajar mengetahui, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada yang saya baca di beberapa literatur itu fil khobar ya, fil khobar itu bukan ucapan Rasulullah, tapi ini saya kutip di kitab apa namanya, kitab ya kitab yang kita baca itu waqala sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa budan. Barang siapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, maka tidaklah ia semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh. Tiap hari belajar, tiap hari itu ikut majelis taklim, tapi tiap hari itu menambah fitnahnya. Semakin tahu ilmunya, semakin kuat untuk membenci sesamanya. Nah, ini kan ada ikut pengajian tapi kemudian pulang dari pengajian itu semuanya disesatkan. Ini bagaimana? Ini kan terjadi. Oleh karena itu kalau orang bertambah ilmunya tetapi jauh dari Allah, bagaimana kita tahu jauh dari Allah ketika lisan kita tidak bisa terjaga dengan sebaik-baiknya, menebarkan hoak, menebarkan fitnah, mungkin itu bagian dari maksiat ya, maka itu disebut dengan maka ia semakin dekat tidaklah semakin dekat dengan Allah tetapi bertambah jauh. Pernah saya sampaikan ikut pengajian, pulang kemudian istrinya dicerai gara-gara apa? Istrinya tidak sepaham dengan dirinya, mertuanya dibenci, tetangganya dibenci karena semua dianggap sesat, masuk neraka. Kemudian setelah dicerai istrinya punya anak 2 tahun menikah lagi yang sesuai. Yang seperti ini kan apa-apaan. Dan ini ternyata terjadi di berbagai daerah dan itu banyak. Makanya kalau kita ingin selamat, maka carilah sebuah pengajian yang mendengarkannya hatinya tentram, semakin rukun dengan pasangannya, semakin romantis dengan keluarganya, semakin damai dengan bangsanya, semakin cinta terhadap negerinya, semakin cinta terhadap orang tuanya, terhadap gurunya. Bukan sebaliknya, langsung pulang pengajian, oh ternyata negeri kita itu negeri kafir, polisinya harus dibantai. Wah itu bukan menambah apa namanya, mau mencaci maki saja dosa, apalagi sampai berpikir mau membunuh. Nah ini, jadi jangan sampai ya bertambah ilmunya tetapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bertambah ilmunya tapi rajin maksiat, maksiat zahir maupun batin. Maksiat zahir ya, misalkan maksiat misalkan nggak apa-apa kita minum minuman, kita kan tahu caranya bertobat, nah, tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Kan ada orang kita tahu caranya bertobat, berzina, nanti kita tobat nggak boleh, tetap dosa ya, mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat dohir juga mudah-mudahan kita dijauhkan, begitu juga maksiat batin, iri, dengki, hasud, hikad dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 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 izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa budan. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Terus kita lanjutkan. Orang alim terhalang ilmunya. Ini ada orang alim yang terhalang ilmunya. Fa'lam, maka ketahuilah ya. Perlu dicatat bahwa seorang alim yang mendalami ilmunya, orang alim mendalami ilmunya, itu terhalang dari keselamatan. Ya, keselamatan ada kalanya dia binasa dan ada kalanya pula dia memperoleh kebahagiaan yang abadi. Dan mudah-mudahan kita yang pertama insya Allah mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai justru lisan kita
tambah ilmunya tapi lisan kita itu pandai bersilat lidah katanya. Menghardik sana sini, mencaci sana sini, memfitnah sana sini. Akhirnya fitnah itu menyebar sampai akhirnya memunculkan kegaduhan, memunculkan permusuhan, memunculkan kebencian, bahkan naudzubillah kemudian saling bertengkar, saling bermusuhan, kadang saling bacok-bacokan ya. Itu kan naudzubillah miris ya, miris sekali. Dan mudah-mudahan Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari mereka-mereka yang sukanya itu menebarkan fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus kita lanjutkan. Qala Al-Khalil bin Ahmad ar-rijalu arba'atun. Khalil bin Ahmad berkata, ya seorang laki-laki itu dibagi menjadi 4 ya, arba'atun. Ini nanti saya terjemahkan, mungkin bisa ditulis sebagai biar ingat. Ya, ar-rijalu yaitu seorang laki-laki, artinya laki-laki itu di sini adalah ya orang laki-laki, artinya seorang pemimpin atau orang yang ada di depan kita atau di hadapan kita atau guru kita atau siapa saja. Seorang laki-laki ya, itu dibagi 4 orang lah. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu. Seorang laki-laki yang mengerti, yang berilmu dan dia mengerti sesungguhnya dia itu orang berilmu, maka orang ini harus kita ikuti. Nah, itu. Pertama ya, seorang laki-laki yang punya ilmu, dia itu mengerti kalau dirinya berilmu, maka sesungguhnya dia itu berilmu, maka ikutilah. Orang yang berilmu mengajarkan ilmunya, menuntun umatnya, menuntun jamaahnya, menuntut muridnya, maka orang ini harus kita ikuti. Ya, ini yang terbaik, yang terbaik. Itu orang yang tahu, orang yang mengerti bahwa dia itu mengerti kalau dirinya itu ngerti. Akhirnya dia itu mengajarkan ilmunya, dia itu menuntun umatnya, menuntun jamaahnya. Ya, itu orang yang disebut dengan orang itu disebut dengan rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Apa? Orang ini sadar. Orang ini sadar seorang berilmu tugasnya apa? Mengajarkan ilmunya, menuntun umatnya. Oleh karena itu katanya Khalil bin Ahmad, fattabi'uhu, maka ikutilah. Ya, ikutilah. Nanti ini menjadi apa namanya kerangka berpikir kita bagaimana cara memilih ulama, cara memilih orang alim untuk diikuti. Kalau ini jelas ya, rojulun seorang lelaki yadri, mengetahui, berilmu. Wayadri, dia itu ngerti. Annahu, bahwasanya dirinya itu ngerti. Akhirnya dia itu bersikap proporsional, profesional, mengajarkan ilmunya, mengajarkan ilmu yang baik, yaitu cinta kepada Allah, menuntun bagaimana dia itu menjadi kekasih Allah, menjelaskan halal haram, mengajarkan cara sholat yang baik, benar, puasa yang baik dan benar, menuntun haji dan umroh. Itu sudah baik ini. Baik, maka fadzalika alimun fattabi'uhu, maka orang ini adalah orang yang berilmu, fattabi'uhu, maka ikutilah. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan orang seperti ini, ikuti. Ikuti. Nah, nomor 2, warajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun fayaqadhu. Seorang laki-laki yadri, dia itu ngerti, seorang orang berilmu, wala yadri namun dia itu tidak mengerti kalau berilmu, annahu yadri, bahwasanya dirinya orang berilmu, fadzalika naimun fayaqadhu, maka orang ini sedang tertidur, maka bangunkan. Ada seorang santri pinter, berilmu, tapi dia itu nggak bisa mengajar, nggak punya tempat untuk mengajar.
Dia itu nggak ngerti kalau ilmunya itu banyak, dia itu tidak mengerti kalau ilmunya itu bermanfaat, maka orang ini diibaratkan orang tidur, maka bangunkanlah supaya dia itu bisa memberikan kontribusi kepada umat. Misalkan ada, makanya banyak para kiai itu banyak santri-santri yang di desa itu, ayo ikut mengajar, ilmunya kan banyak. Dia itu tidak mengerti kalau dirinya itu orang pinter. Maka orang yang seperti ini diibaratkan di situ adalah wa huwa naimun. Orang ini sedang tertidur, fa'aiqadhu, maka bangunkan. Ayo bangun, bangun. Kamu punya kewajiban untuk mengajarkan umat. Kamu bisa mengajarkan ilmu nahwu, kamu bisa mengajarkan ilmu bahasa Arab, kamu bisa mengajarkan Al-Qur'an, kamu bisa mengajarkan fikih, kamu bisa mengajarkan fikih zakah, fikul nikah, fikih bisa. Karena dia itu punya kompetensi tapi tidak ada yang bisa menuntun. Makanya orang seperti ini harus dibangunkan. Makanya yang bangunkan itu juga kiainya biasanya. Ayo bangun. Ayo nak bangun, kamu punya kewajiban untuk mengajar. Itu. Itu yang kedua. Itu bagus, masih bagus. Cuma perlu perangkat yang membangunkannya. Biasanya santri-santri kan lulus dari pondok, pulang menikah, dia nggak tahu mau ngapain. Mau apa yang dilakukan. Akhirnya ada orang yang mengerti, oh ini punya ilmu, akhirnya diberikan tempat dan mengajarkan ilmu. Dan ini yang harus kita lakukan. Makanya saya sampaikan kemarin, Pondok Nurul Hikam itu saya ada beberapa yang hafal Quran, mereka belum bisa mengajar, maka kita gunakan ilmunya untuk mengajarkan. Ada beberapa orang nanti yang ada ahli fikihnya, ahli bahasa Arabnya, sehingga ada yang memanage, mengatur, sehingga ilmunya tetap memberikan kontribusi kepada umat Nabi Muhammad dimanapun berada. Nah, kita yang melakukan itu bukan berarti hebat, Nah, tapi kita bekerja sama untuk sama-sama menghidupkan agama Allah dimanapun kita berada. Karena itu kewajiban kita bersama. Maka ini bisa menjadi mitra kita untuk berjuang menegakkan agama Allah melalui ilmu-ilmu Islam. Terus nomor 3, warajulun la yadri wa yadri annahu yadri. Warajulun, dan seorang laki-laki la yadri, dia tidak berilmu. Nah, la yadri, dia tidak mengerti, yaitu orang yang tidak tahu dan tahu bahwa ia tidak mengetahui. Nah, warajulun, ya. Warajulun la yadri. Coba saya cek di teks aslinya ini. Warajulun, dan seorang laki-laki la yadri, dia tidak mengetahui. Artinya tidak berilmu, ya, karena tidak berilmu tadi itu. Coba saya cek ada yang kurang ini. Ya, warajulun, dan seorang laki-laki la yadri wa yadri annahu yadri. Ini disisihkan ada orang yang tidak tahu, ya, ada orang yang tidak tahu bahwa ia tidak mengetahui, itulah orang yang memerlukan bimbingan. Jadi orang yang tidak mengetahui, kalau tidak mengetahui, yaitu orang yang tidak tahu atau tidak mengetahui dan tahu bahwa ia tidak mengetahui, maka orang ini perlu bimbingan. Ya, mustarsyidun fa'alimu. Ya ajari, ini orang tidak mengerti, ya perlu diajari. Karena tidak mengerti itu adalah jangan sok tahu. Nah, itu. Kan ada orang sok tahu itu padahal dia itu memerlukan bimbingan, tapi seolah-olah dia itu membimbing. Begini loh caranya begini. Kayak orang bukan dokter tapi mengajarkan, oh ini caranya itu. Nah, ini orang yang perlu dikasih tahu tapi ternyata memberitahu. Kan ini kan bahaya. Padahal ini posisinya yaitu mustarsyidun, ya. Fa'alimu, kemudian harus dikasih tahu. Nah, yang terakhir ini sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Apa? Warajulun layadri. Warajulun layadri, seorang laki-laki layadri, dia tidak berilmu, dia tidak mengetahui. Walayadri,
dan dia tidak tahu annahu la yadri. Ya, dia itu tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, ini aneh nih. Warajulun dan seorang laki-laki, la yadri, dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui, dia tidak berilmu. Wala yadri, dan dia tidak mengerti annahu, bahwasanya dirinya tidak berilmu. Fadzalika jahilun fahdharu. Maka orang ini adalah orang yang bodoh, maka hindarilah. Contoh, contoh apa? Ya, misalkan ada orang yang ahli, misalkan ahli fisika, tapi ngajar tentang ilmu tasawuf. Ahli fisika mengajarkan ilmu fikih. Loh, ini tidak tahu. Makanya banyak sekali orang yang tidak tahu tapi mengajarkan ilmu, itu namanya tidak profesional dalam ilmiah. Makanya kalau ahli fikih, ya ngajar saja fikih. Sering saya uh, lihat kalau di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota itu, misalkan ya, spesialis mata. Berarti kan memang dia itu ahli dokter mata. Bidan, ada tulisannya, bidan. Terus ada lagi spesialis paru. Kemudian ada lagi ahli patologi. Terus ada, biar apa? Biar masyarakat tahu, misalkan kalau istrinya hamil, sewaktu-waktu kemana? Oh, ke sini, berarti saya harus ke bidan. Sakit mata, oh ya ini ada spesialis mata. Dokter gigi, nah itu kita tahu. Sama, seorang ilmuwan, kenapa harus ada SPD, sarjana apa, Mas Adit, SPD, sarjana penuh derita, ya, sarjana pendidikan ya, bukan sarjana pendidikan. Terus ada lagi, misalkan apa, SPD, master pendidikan. Terus banyak kan, itu supaya supaya diketahui bahwa ini bidangnya adalah pendidikan, parenting. Nah, itu itu menunjukkan kalau perlu rumahnya ini, saya ahli apa gitu ya. Nah, kalau di sini misalkan Musol itu ahli apa, ahli bidang haji, ya bidang haji. Kalau bertanya tentang haji ya di situ, biar tidak tersesat masalah perhajian. Jangan sampai tanya kepada orang yang tidak mengerti, dan ini membahayakan. Makanya di sini warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fahdharu. Kalau sudah bodoh itu ya harus dihindari. Ya, pernah kan, eh, pernah saya sampaikan kemarin, ada, bukan, dia itu bidangnya dokter misalnya. Dia itu menjelaskan tentang haid. Nggak apa-apa, sholat itu kan wajib. Walaupun haid ya tetap wajib sholat. Loh, kan kaget yang mendengarkan. Mendengarkan kaget. Ya sudah, menjelaskan saja tentang haid. Tidak ada kaitannya dengan orang haid itu gimana hukumnya, sholat sah atau tidak. Karena tentang sah atau tidak itu adalah penjelasan seorang ahli fikih, fikih wanita. Nah, kemudian ada lagi orang yang ditanya tentang eh, misalkan tentang agama, contoh, contoh, gimana ini Mekah sudah menghijau, barangkali ini mau kiamat. Ya tanya kepada ahli agama. Kiamat itu pasti datang, tapi yang mengetahui waktunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh kita bisa mengklaim, wah maka sekarang sudah hijau berarti mau datang hari kiamat. Akhirnya orang menjawab, ya saya itu sejak berpuluh-puluh tahun di Mekah, ya kalau musim hujan sering, ya memang hijau. Nanti kalau musim panas datang lagi, ya mengering lagi. Dan itu siklus mulai puluhan, ratusan tahun. Oh, seperti itu. Terus ada lagi yang menjelaskan, ada corona. Kemudian kalau corona ini datang, kemudian tidak ada yang tawaf di Ka'bah, ini sudah datang kiamat, mau datang hari kiamat. Nah itu kan juga yang harus di apa namanya, dianalisis. Makanya kalau kita bertanya pada ahlinya, insya Allah selamat. Maka di sini rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fahtaru. Insya Allah kalau kita profesional dan proporsional, tanya kepada orang yang ahlinya. Kemudian ada sebuah pernyataan,
kalau, apa namanya, kalau orang itu sudah tidak pada proporsional, ya bukan ahlinya berbicara, maka pantang dirusak, maka, eee, tunggulah ya kehancuran. Ya, kemudian yang bidang agama, ya berbicara tentang agama fikih, fikih, hadis, hadis, ya tentang masalah ketatanegaraan, ya ketatanegaraan. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat, selamat dunia maupun akhirat. Carilah guru yang berilmu, ya, dan dia tahu kalau dia itu orang berilmu dan akhirnya mengajarkan ilmunya, menuntun ke jalan yang benar, yang diridhoi, mengajarkan halal dan haram, mengajarkan hukum Allah, mencintai Allah dan Rasulullah, dan bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulullah, insya Allah dia itu yang harus diikuti, maka insya Allah kita selamat di dunia maupun akhirat. Bahkan bukan hanya selamat sendirian, selamat secara kolektif, keluarganya selamat, anak turunnya juga selamat, masyarakatnya juga selamat. Jangan sampai kita ingin selamat sendiri, tapi harus bisa bagaimana keluarganya itu bisa selamat. Katanya Rasulullah, katanya Al-Quran itu diterangkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka segala sesuatu yang menjadikan kita dekat dengan neraka, maka kita harus menjauh dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal tersebut. Selamat di dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih saya kembalikan kepada Mas Adit. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sangat bermanfaat sekali kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat, sangat bermanfaat buat kita semua. Beruntung Bapak Ibu kita hadir. Ya, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kita bisa pandai memilah dan memilih ya Bapak Ibu. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Oke, sudah jam 6.31 ya. Ustadz ada perjalanan ke Jakarta ya. Kita doakan Ustadz Azim selamat ya, sampai tujuan insya Allah, dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke sesi berikutnya. Ya. Kemungkinan di pagi hari ini kita tidak ada tanya jawab Bapak Ibu, tidak ada tanya jawab Bapak Ibu. Ya. Jadi insya Allah bisa kita ambil nanti tanya jawabnya di hari berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri ya, kajian kita di pagi hari ini, Bapak Ibu, ya, kami menginformasikan beberapa informasi ya, sebelum ditutup doa juga nanti, Ustaz Azim. Oke, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Oke, informasi pertama, nah, bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Jawa Timur, kami tunggu Bapak Ibu tanggal 4 sampai 5 Maret ya. Tanggal 4 dan 5 Maret ada acara apa sih Mas Adit? Acara training YesQ eksekutif ya. Tempatnya di Gedung Samantakrida Universitas Brawijaya Malang ya. Bapak Ibu yang berdomisili di Jawa Timur kami tunggu insya Allah tanggal 4 dan 5 Maret. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar haji di YesQ Tours atau yang haji waiting list silahkan ya mendaftar bersama Bu Narti karena ini menjadi fasilitas. Silahkan hubungi Bu Narti. Bapak Ibu yang berdomisili di daerah Jawa Timur khususnya Malang, Surabaya dan sekitarnya. Kemudian Bapak Ibu informasi berikutnya. Oke, setelah ditutup doa nanti insya Allah kita seperti biasa ada open table sharing session seputar haji dan umroh. Pagi hari ini temanya menarik Bapak Ibu. Kuota haji ditambah berangkat haji. Kuota haji ditambah berangkat haji lebih cepat sekarang bersama Bapak Muhammad Solihin. Mungkin Om Sol boleh diceritakan sedikit ya, tentang tema kita pagi hari ini. Nah, Om Sol.
Baik, Ustaz Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak, Ibu semuanya di tengah hiruk pikuk masalah biaya haji ya, ongkos haji tahun 2023 ini, mungkin luput dari pembahasan ya, bahwa kuota haji tahun ini kan normal 221.000. Lantas, bagaimana impact-nya, dampaknya terhadap kita para, jamaah-jamaah haji tunggu ini? Lebih cepat berapa gitu ya, bisa memangkas waktu berapa lama, dan kemungkinannya tahun-tahun depan bagaimana gitu. Nah, ini insyaallah nanti di pembahasan setelah sesi doa ya oleh Ustaz Azim kita akan sama-sama cermati gitu bersama. Demikian. Baik, terima kasih Om Sol. Baik Bapak Ibu, oke, Ustadz Azim, izin sebelumnya Ustadz, apakah slide pagi ini sudah bisa dibagikan? Sudah saya perbaiki, habis ini saya kirim. Baik, oke, terima Ada kasih yang Bapak kurang Ibu. hurufnya tadi. Oke, ada beberapa yang harus diedit ya untuk materi pagi ini. Insya Allah kita akan kirim segera. Baik, Bismillah, Bapak Ibu, kita sempurnakan kajian kita di pagi hari ini ya, dengan ditutup doa. Kita ambil keberkahan daripada doa-doa yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Azim. Ustadz, dengan segala hormat, silakan Ustadz. Nah, terima kasih. Ini sesuai dengan topik yang tadi itu. Rajulun yadri, annahu yadri, ya. Rajulun yadri wa yadri, annahu yadri, ya, fattabi'u. Ya, seorang laki-laki yang berilmu dan mengetahui tahu bahwa dirinya berilmu, maka ikutilah. Nah, profesional. Maka kalau masalah haji ya tanyalah pada Sol itu profesional. Maka ikutilah, insya Allah informasinya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai bertanya kepada orang yang tidak mengerti, maka itu ya yang disebut tadi itu fahdaruhu fawajahilun, waktu dia itu bodoh maka hati-hatilah. Ya, tanyalah pada orang yang ahlinya. Insya Allah kita semua akan dituntun untuk sampai pada orang yang ahli dan menuntutnya bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد خليلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما ننبسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا يا الله بكرامتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم سلمنا الإسلام والمسلمين وعافنا والمسلمين وسلمنا الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا الإسلام والمسلمين وعافنا المسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الشاكرين الصابرين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أموالنا وأولادنا وأطل أمرنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبل دعاء. ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur. Saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Jakarta, Ustaz. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Ustadz Azim atas ilmunya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu ya. Menjadi amal ibadah untuk
Ustadz Azim, jadi pahala yang terus mengalir untuk Ustadz Azim. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya. Sharing session seputar haji dan umroh. Kuota haji ditambah, berangkat haji lebih cepat sekarang. Baik, sudah tersambung YouTube. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Silakan, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sobat-sobat Sekitar yang di YouTube maupun yang di Zoom yang baru bergabung, kami persilahkan ya. Dan topik yang saya sampaikan ini cukup menarik ya, growth mindset. Ya, daripada kita sibuk nanti membahas masalah ongkos haji yang sedang dibahas gitu ya. Kita berandai-andai ke depan saja gitu ya, terkait dengan kuota haji yang sekarang ini kan bersyukur gitu ditambah. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya, nanti dengan kuota haji ditambah, ini bagaimana kok bisa mempercepat keberangkatan haji kita, terutama untuk Bapak Ibu yang saat ini mendapatkan porsi haji, ya sudah dapat porsi haji baik haji reguler maupun haji khusus. Ya, jadi silakan nanti sobat Future juga yang di YouTube silakan bertanya-tanya terkait dengan hal ini, dengan topik yang saya bahas pagi hari ini atau hal lain terkait haji. Bapak Ibu yang di Zoom juga otomatis ya bisa langsung interaksi dengan kita. Bismillah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat haji. Jumpa lagi dengan saya Solihin di ulas berita seputar haji dan umroh, dan hari ini bertepatan dengan 144 hari menuju wukuf di Padang Arafah. Bapak Ibu semuanya, tahun 2023 ini alhamdulillah kan Indonesia mendapatkan kuota haji itu 221.000 ya jemaah yang akan berangkat nanti insya Allah tahun 2023 ya. Berkala insya Allah berangkatnya mulai tanggal 14 Mei nanti ya 2023. Kuota haji ini terus akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Ya, dikarenakan pemerintah Saudi Arabia melalui visi Saudi 2030 mentargetkan 5 juta jemaah haji. Otomatis ini kan secara bertahap pula setiap tahun insya Allah kuota haji kita akan bertambah. Namun, akankah kuota haji yang ditambah ini akan mempercepat berangkat haji? Itu pertanyaannya. Atau dengan kata lain, bisa memperpendek masa tunggu berangkat hajinya kah? Gitu. Kenapa kok sekarang ini Bapak Ibu kalau ngecek di aplikasi pusaka atau aplikasi Haji Pintar, masa tunggunya itu kok nggak berubah? Gitu. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu semuanya. Sederhana sekali data-data yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya berdasarkan memang sumber-sumber yang valid gitu ya. Bagaimana akhirnya Bapak Ibu yang sudah punya porsi haji ini bisa berangkat lebih cepat. Ya, berdasarkan fakta-fakta dan data-data antara jamaah yang mendaftar, kemudian nanti jamaah yang melaksanakan keberangkatan hajinya. Nah, sebelum kita bahas Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Sobat Future yang telah men-like, share, dan komen channel YouTube ini, dan subhanallah dengan cara sederhana ini Bapak Ibu juga sudah menjadi penyuruh-penyuruh haji. Wadini finasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amin. Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap onta yang kurus, mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan seperti biasa Bapak Ibu semuanya, saya selalu memberikan analisa secara transparan ya peraturan-peraturan terkait dengan haji dan umroh dari pemerintah kita Republik Indonesia maupun dari pemerintah Saudi Arabia. Tujuannya kan hanya satu, supaya Bapak Ibu bisa berangkat haji, berangkat umroh dengan baik dan benar. Benar sesuai dengan ketentuan, benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada baik pemerintah kita maupun pemerintah Saudi Arabia. Itu harapan kita. Bapak Ibu semuanya, kami adalah Future, penyelenggara umroh dan haji yang resmi dari pemerintah, yang ruang lingkup kegiatan kami adalah memberangkatkan jamaah umroh dan haji khusus serta mujamalah. Itu adalah ruang lingkup izin kami. Namun manakala Bapak Ibu ingin mendiskusikan terkait haji, terkait umroh, apa saja, baik haji reguler ya, termasuk haji reguler, termasuk juga haji khusus, haji mujamalah, atau
umroh silahkan. Bapak Ibu mau daftarnya di A, B, C, D, E, F, G silahkan. Bisa konsultasi dengan kami ya supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan penyelenggaraan haji maupun umroh. Silakan Bapak Ibu langsung telepon ke nomor 0800 10 10 165 di setiap hari kerja Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai jam 16.30. Atau Bapak Ibu bisa WA kita, WhatsApp call center di 08114 10 10 165 24 jam. Sekali lagi nomor WA kita yang ada di atas ini adalah 08114 10 10 165. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah haji tunggu ISQ dan Bapak Ibu jamaah-jamaah kajian ISQ yang senantiasa tiap hari ikut hadir ya, belajar bersama untuk mempersiapkan keberangkatan hajinya atau di antara Bapak Ibu sudah berangkat haji dan pastinya saat ini sedang memperdalam keilmuannya ataupun Bapak Ibu yang akan mendaftar haji. Ya, ini sebagai dasar keilmuan yang dikatakan sebagai istitoah gitu ya. Istitoah haji itu kan mampu secara fisik, mampu secara finansial dan mampu secara keilmuan. Nah, Bapak Ibu semuanya, topik yang kita bahas sekali lagi untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di kesempatan pagi hari ini baik di YouTube maupun di Zoom yaitu terkait dengan kuota haji yang ditambah. Apa nih dampaknya untuk kita ya sebagai jamaah haji yang saat ini sudah punya porsi haji atau Bapak Ibu yang sedang akan berencana mendaftar haji. Ya, apa sih impact-nya untuk kita? Ya, benar nggak? Dengan ditambah insya Allah nanti berangkat haji ini akan memperpendek masa tunggu haji kita. Ini akan kita bahas Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan Bapak Ibu tidak ragu lagi untuk mendaftar haji dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah punya porsi haji kan bisa lebih cepat. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun 2023 ini kuota haji Indonesia kan 221.000. Ya, namun kita tengok sekarang ya Bapak Ibu semuanya, bagaimana sih perjalanan kuota haji dari tahun ke tahun? Dari tahun 2015 ke tahun 2023 ini. Ya, apa yang terjadi di dunia perhajian ya, terutama penyelenggaraan haji, kuotanya berapa dari tahun ke tahun ini. Nah, ada di belakang saya nih Bapak Ibu semuanya sebagai gambaran awal ya, supaya Bapak Ibu memahami ini semuanya, supaya nanti kita bisa mengetahui lebih lebih paham lagi bagaimana nanti penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun. Bapak Ibu semuanya, coba kita perhatikan sekarang. Yang warna kuning ini adalah kuota haji yang insya Allah akan berangkat tahun ini 221.000. Ya, ini tahun 2023. Ya, sebelum saya nanti ke atas ini, kita tengok dulu yang bawah dulu Bapak Ibu ya. Tahun 2015. 2015 kuota haji kita itu 168.800. Ya. 2016 juga sama 168.800. Ya, kenapa kuotanya ini cuma 168.000? Ya karena pemerintah Saudi pada saat tahun 2014 ya, 2014, 2015, 16 itu sedang perluasan Masjidil Haram. Ya, kita ketahui bersama bahwa kuota pada saat itu dipangkas 20%. Ya, di tahun 2014, 2015, dan 2016 untuk perluasan Masjidil Haram. Tujuannya adalah menambah kapasitas Masjidil Haram supaya bisa menampung Bapak Ibu semuanya yang jamaah-jamaah haji maupun umroh, terutama untuk haji. Ya. Alhasil di tahun 2017 itu kan kuota kembali normal 221.000 bahkan ditambah lagi ya dari kuota normal seharusnya 168.000 atau kalau normalnya dengan kapasitas yang ada sebelum itu kan kurang lebih hanya 190.000 di bawah 200.000 untuk Indonesia. Namun seiring selesainya Masjidil Haram perluasan ya perbaikan itu kuota kita 221.000. Ya Bapak Ibu pasti ingat dulu ya di periode-periode ini kan perbaikan Masjidil Haram itu ada keran keran apa namanya untuk pembangunan Masjidil Haram itu kan jatuh. Ada beberapa jamaah kita yang wafat pada saat tahun 2017 itu pada saat itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya 2018 sama 221.000 ya 2019 juga sama sebenarnya 221.000 namun di akhir-akhir penyelenggaraan haji pada saat itu 2019 kita ditambah kuotanya 10.000 ya menjadi 231.000. Nah, qadarullah di tahun 2020 Bapak Ibu semuanya kosong
enggak, karena pandemi, 2021 kosong karena pandemi, dan di tahun 2022 ini 100.000, 51 jamaah. Ya, hanya sekitar 47% lah, 46-47% dari kuota yang ada, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini Bapak Ibu semuanya sampai dengan hari ini kita mendapatkan kuota 221.000 dan menurut informasi akan ditambah lagi nih ya, paling nggak ditambah 10.000 seperti tahun 2019, mudah-mudahan. Ya, namun kan ini kan belum putus ya, ongkos haji belum putus, kemudian ini kan baru juga tahap-tahap penyesuaian data segala macam. Ini masih sedang dibahas, mudah-mudahan di pertengahan Februari, 14 Februari nanti sudah akan segera diumumkan oleh pemerintah. Ya, dari sini Bapak Ibu semuanya kita mengetahui bahwa jamaah-jamaah haji yang sudah terdaftar, ya, kalau melihat di tahun 2021 221.000 artinya kan kembali normal. Ya, bahkan kalau ditambah nanti 10.000 231.000. Ya, dari sini aja ketahuan gitu. Nanti otomatis Bapak Ibu yang sudah punya porsi haji dan memang dijadwalkan berangkat tahun ini atau tahun 2020 kemarin ya bisa berangkat di tahun ini insya Allah. Nah, berikutnya Bapak Ibu semuanya, ya. Saya coba kembalikan lagi ke belakang. Oke, eh, kuota haji Indonesia tahun ini saya sampaikan tadi 221.000. Kemudian dari 221.000 kan dibagi menjadi kurang lebih 3 bagian ya, 3 bagian. Ya, 3 bagian. Bagian pertama adalah untuk haji reguler. Haji reguler itu 92% dari total kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Tepatnya itu 203.320.000. Ya, 203.320 jamaah haji reguler. Yaitu untuk kuota haji reguler. Untuk haji khusus itu 17.680. Kemudian nanti ada 4.200 itu kuota petugas. Jadi ada 3 bagian memang. Ya, dari kuota tadi 221.000. Kemudian adalah satu bagian yang tidak terpisahkan adalah lansia, kurang lebih lansia itu 1% dari total kuota yang diberikan. Ya, dari kalau haji khusus itu untuk lansia hanya 177 saja jamaah yang akan berangkat di tahun 2022, artinya tambahannya ya Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu yang saat ini usianya di atas 65 namun memang masuk kuota murni ya bisa berangkat, nggak memanfaatkan kuota untuk lansia. Ya, ini yang terjadi memang Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian Bapak Ibu semuanya, ya sekali lagi kalau dibandingkan tahun 2022 ya jauh lah ya. Tahun 2022 kemarin kan hanya 46% saja dari kuota normal yang diberikan tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu hanya 100.051. Ya. Di tahun 2020, 2021 tadi saya sampaikan tidak ada haji dan ini otomatis kan memangkas ya, artinya memangkas yang harusnya berangkat tahun 2020, 2021 dan 2022 yang harusnya berangkat tidak bisa berangkat. Alhasil ya pada saat itu ya masa tunggu jamaah haji yang sudah terdaftar itu menjadi 2 kali lipat. Ya karena hampir 2 tahun kan tidak bisa memberangkatkan, 0 gitu ya. Jadi rumus sederhananya kan perlu saya sampaikan juga ke Bapak Ibu semuanya bahwa rumus sistem haji itu di Skohat itu adalah nomor atau kuota terakhir ya, haji berangkat terakhir itu dibagi dengan jumlah jamaah haji yang terdaftar. Bapak Ibu semuanya perlu Bapak Ibu juga ketahui bahwa di Indonesia saat ini kan yang menunggu berangkat haji itu kurang lebih 5,2 atau 5,3 juta jamaah haji tunggu yang saat ini sudah terdaftar baik haji reguler maupun haji khusus. Ya, 5,2 atau 5,3 juta. Namun sekali lagi, ya sejak pandemi kemarin 2020, 2021, 2022 sampai dengan sekarang, ya efek pandemi itu masih berasa oleh kita dari sisi total jemaah haji yang mendaftar. Ya. Jadi kalau sebelumnya di tahun 2019 itu jumlah jemaah haji yang mendaftar per tahunnya itu 800.000. Ya rata-rata 700.000, 800.000, itu 2018 itu 700.000, 2019 itu paling puncak paling tinggi itu 800.000 per tahun yang mendaftar. Namun sejak COVID kemarin 2020 ini hanya kurang lebih 300.000. 2021 juga sama 300 ribuan.
2022 masih sama juga, naik sedikit 400.000 data terakhir. Ya, kita lihat tahun 2023 ini. 2023 ini Bapak Ibu semuanya Januari ya. Januari ini ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ini catatan dari BPKH ya, jumlah jamaah haji yang terdaftar, lihat di bulan Januari ini kita cek ya. Saya tampilkan keadaan Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini dia ya. Januari 2023 yang daftar haji di Indonesia ini 27.000. 27.694. Ya. Ini pun kalau rata-rata dipukul rata ya Bapak Ibu semuanya, 27.000 ya. Anggap aja tiap bulan 27.000 itu kali 12 bulan hanya 300.000 per tahun. 350.000 ya, benar ya. Ya 300 ribuan per tahun, yang 324.000 nanti. Kalau benar anggap saja nanti tiap bulan yang di tahun 2023 ini rata-rata 27.694 itu totalnya jamaah haji yang mendaftar nanti tahun 2023 hanya 324.000. Sedangkan yang berangkat haji ya Bapak Ibu tahun 2023 ini saja itu 221.000 dan potensi akan ditambah kembali. Ya. Lantas Bapak Ibu semuanya, bagaimana hal ini nanti ada kecenderungan ya tidak balance gitu ya, tidak seimbang. Ya, kalau saat ini ya dibandingkan 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan nggak balance gitu ya, tidak sesuai dengan rata-rata sebelumnya, nggak seimbang. Nggak seimbang artinya kan keuntungan buat Bapak Ibu yang punya porsi haji. Ya, Bapak Ibu punya porsi haji sebelumnya 5 tahun atau 6 tahun sebelumnya, ya dengan fenomena sekarang ini kuota haji ditambah, yang daftar sedikit, ya otomatis juga menguntungkan untuk buat Bapak Ibu semuanya, bisa berangkat lebih cepat. Kita lihat sekarang, bagaimana perkembangan kuota haji nanti ke depannya, tahun 2024, 2030, itu bagaimana sih visi Saudi Arabia. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya tampilkan di dalam slide sederhana ini, ya, bahwa pemerintah Saudi Arabia kan ngebut nih ceritanya, ada programnya kalau dia itu visi Saudi 2030. Nah, ini dia. Revolusi informasi teknologi dan privatisasi di Saudi Arabia. Pada tahun 2030, 30 juta jamaah umroh. Ini targetnya. Dan 5 juta jamaah haji. Ini target dari pemerintah Saudi Arabia yang sudah ditetapkan oleh Raja Salman dan putra beliau pemegang tahta berikutnya ya, pengganti Raja Salman nanti kalau sudah wafat digantikan oleh Muhammad bin Salman, ya putra mahkota. Itu targetnya adalah 5 juta. Dari sini saja jelas Bapak Ibu semuanya bahwa 2023 bisa jadi hanya 221.000. 2024 kalau targetnya 2030 itu adalah 5 juta, ya kan otomatis ya kalau sekarang daya tampungnya Saudi Arabia hanya 2,5 juta, dengan ditambah 2 kali lipat menjadi 5 juta, otomatis bertahap dengan asumsi sederhana per tahun Bapak Ibu semuanya jumlah jamaah atau kuota kita itu akan bertambah sekitar saya bagi ya 221.000 ya. Saya bagi itu kurang lebih akan bertambah sekitar 40 ribuan per tahun kalau ambil rata-rata 44.000 atau 50.000 lah gampangannya mudah-mudahan. Jadi per tahun itu akan bertambah kurang lebih 50.000. Kalau benar targetnya itu sampai dengan tahun 2030 5 juta jamaah haji. Ya, kalau ini 50.000 ya per tahun bertambahnya sekarang 221.000, maka tahun depan itu jamaah kita, kuota haji kita adalah kurang lebih 271.000. 271.000. Sedangkan yang daftar haji hanya 300.000. Bahkan kalau di tahun 2020 kemarin hanya ya sekitar sama ya 300.000 juga. Nah, otomatis buat Bapak Ibu yang mendaftar haji tahun 2020, 2021, ya apalagi yang belakang ya, itu otomatis akan lebih cepat berangkat haji. Pun sama juga yang haji khusus. Yang haji khusus kan 17.680 ya kuota yang tadi saya sampaikan. Dengan persentase yang sama 270 ya 270
jamaah haji nanti yang diberangkatkan, ya 8%-nya kan untuk haji khusus. Otomatis kalau 44.000 Bapak Ibu semuanya untuk jamaah haji khusus itu, ya saya anggap 50